Berlokasi di Rio de Janeiro pada tahun 1997, kasus penculikan dan penjualan manusia marak terjadi di setiap bulannya. Masyarakat anti diteror sampai pemerintah dan polisi kesulitan menangani permasalahan ini. Ada pula sekelompok polisi sipil yang kini ditugaskan menangkap para pelaku penculikan. Mereka diketuai oleh Santiago atau sering disapa All Star dan bawahan yang bernama Joe. Mereka merupakan jajaran penyidik korup yang bekerja jika mendapat bayaran tinggi. Umumnya kasus penculikan yang mereka tangani hanyalah saat menimpa anak bangkir, selebriti, maupun orang besar lainnya. Tidak bergerak hanya berdua, pria bernama Ramos juga membantu memata-matai target yang kini sedang merayu calon korban berikutnya. Dan ketika waktu yang tepat, mereka membawa pria itu tanpa dicurigai oleh siapapun. Que a nossa polícia foi feita para ser corrupta. Legal. Não. Sementara di tempat lain, kepolisian menyebut markas penculik yang diduga menjadi tempat para korban disembunyikan. Mereka yang memang orang-orang bersenjata tak segan melakukan perlawanan hingga polisi memberantas seluruhnya tanpa menyisakan satu orang pun. Dia adalah Mendonga, polisi paling ditakuti karena berhasil menangani kasus-kasus yang hebat. Namanya sangat tersohor di mata para petinggi dan memiliki tujuan menegakkan keadilan setegak-tegaknya, sebagaimana tugas polisi yang selalu mengayomi masyarakat. Wow! Adegan berpindah pada sebuah pesta yang digelar oleh ketua kongres bernama Venancio. Pesta itu dihadiri oleh pejabat seperti jenderal dan para jajarannya. Namun suasana yang meriah berubah menjadi malapetaka ketika ia mendapatkan panggilan telepon berupa ancaman bahwa putrinya menjadi korban penculikan. Kembali pada pihak kepolisian, Mendonca dan pasukannya menemukan tumpukan mayat dengan kondisi yang sangat tragis. Ditemukan pula bukti bahwa mereka korban penembakan karena terdapat sebuah peluru jenis Glock yang biasa digunakan aparat penegak hukum. Tak hanya itu saja, keajaiban seolah terjadi saat ia melihat pergerakan dari seorang anak kecil yang sudah terkubur. Ketika malam bergulir, Santiago dan kedua temannya menginterogasi pria yang telah mereka tangkap. Mereka juga membawa wanita yang hampir menjadi korban penculikan, sehingga bukti ini bisa membuatnya mendapat hukuman penjara paling lama 12 tahun. Namun karena ia menolak membuka suara terkait keberadaan korban lainnya, mereka pun berniat untuk membunuhnya. Di sisi lain, anak kecil bernama Francisco yang menjadi korban penculikan segera mendapat pengobatan di rumah sakit. Tetapi kondisinya masih sangat kritis akibat luka tembak yang membuatnya kehilangan banyak darah. Hari pun terus berjalan hingga kasus penculikan Camila, putri dari ketua kongres, belum mendapatkan titik terang. Hal itu membuat tugas pencarian dilimpahkan kepada Benicio, yakni ketua divisi anti penculikan yang dipercaya bisa menemukan lokasi putrinya secara cepat. Tetapi karena permasalahan ini tergolong sangat serius, kepala polisi bernama Gasper menyarankan untuk merombak anggota divisi anti penculikan, di mana dari sekian kandidat, ia tertarik pada aksi pahlawan yang tempo hari dilakukan oleh Mendonca. Camila sendiri berada di sebuah tempat yang gelap dan sangat tersembunyi. Ia disekap oleh pria bertopeng dan dirantai agar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan dirinya. Sementara itu, Gasper menunjuk Santiago untuk bergabung ke dalam divisi anti penculikan di bawah perintah Mendonca. Bahkan dia dijanjikan bayaran yang tinggi karena ketua kongres rela memberikan berapapun nominal demi keselamatan putrinya. Waktu pun berlalu hingga kondisi Francisco yang stabil justru tewas secara tiba-tiba. Entah apa penyebabnya, namun Fernanda selaku dokter di sana mencurigai pria setengah tua yang rutin menjenguk Francisco selama ia dirawat. Alhasil ia pun menyampaikan kecurigaannya kepada Santiago yang merupakan pacarnya, serta menyampaikan pula berita duka itu kepada Mendonca. Keesokan harinya, Santiago dan Mendonca memulai kerjasama sebagai rekan satu tim. Mereka yang pada awalnya saling berselisih, mau tak mau harus bersatu demi mengungkap dalang di balik penculikan Camila. Begitupun Benicio yang meminta bantuan Joe mencarikannya sebuah data penting. Tanpa menjelaskan apa isi dan rencananya, ia hanya berkata bahwa Joe pasti mampu mencarinya. Kemudian mereka pun terhubung dengan penculik yang bernego sejumlah uang tebusan, sehingga nomor telepon itu berhasil dilacak oleh kepolisian. Maka Santiago berniat mencobakan dengan memutus semua telepon umum, kecuali satu telepon yang nantinya pasti dipakai oleh pelaku untuk menghubunginya kembali. Di mana saat semua rencana telah disusun, ia dan Joe memantau di jalan sementara sisanya tetap berada di kantor. Tak butuh waktu yang lama, satu persatu orang mulai memakai telepon itu secara bergiliran.
Hingga saat orang berikutnya, panggilan terhubung ke kantor polisi sampai ia diberitahu bahwa pelaku itu ada di depannya. Sontak saja pengejaran terjadi ketika pria itu menyadari bahwa ia telah dijebak. Mereka pun berupaya menangkap tanpa adanya baku tembak dan terus berlari melewati gang sempit sampai pria itu masuk ke dalam markasnya. Akibat penangkapan yang gagal, keadaan Camilla menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Para penculik tak sungkan melakukan tindakan kekerasan dan mungkin akan lebih parah lagi jika keinginannya tidak dipenuhi. Tak cukup dari itu, Mendonca menegurnya habis-habisan karena prosedur penyelamatan yang berakibat merugikan banyak orang. Tidak hanya membuat masyarakat sulit menggunakan telepon, kemungkinan paling buruk bahwa kini Camilla berakhir dibunuh. Namun dari kejadian ini juga, Santiago mengetahui identitas sekaligus lokasi negosiator yang bernama Kanu. Dengan membawa informasi tersebut, Mendonca berniat menyergap lokasi di mana negosiator berada. Bahkan meskipun Benicio menyarankan agar mereka memberi uang tebusan, ia menolak karena percaya pada skenario yang dibuatnya sendiri. Setiba di markas para gangster, Mendonca dan timnya melakukan serangan hingga bentrokan senjata pecah. Mereka cukup kesulitan menembus pertahanan musuh karena jumlah mereka lebih banyak daripada dugaan selama ini. Oleh sebab itu, Santiago meminta yang menghentikan serangan karena ia akan melakukan negosiasi tanpa adanya aksi baku tembak. Dengan nyali besar dan keberanian yang dijunjung tinggi, ia maju mengenalkan dirinya memakai nama All Star. Nama yang memang sudah tidak asing lagi di mata para gangster. Ia pun semakin memasuki sarang kriminal dengan todongan senjata yang tertuju ke arahnya. Namun saat ia berteriak bahwa tak ingin melakukan tindakan kekerasan, sang ketua muncul sambil mengaku bahwa di tempatnya sama sekali tidak terjadi penculikan. Maka dari itu ia memintanya menyerahkan Kanu hingga mereka melakukan kesepakatan tanpa adanya pertumpahan darah. Seiring dengan ditangkap Kanu, Wagner selaku tangan kanan Mendonca melakukan metode interogasi dengan menyiksanya tanpa henti. Bahkan meskipun telah muntah darah dan hampir sekarat, ia justru lanjut menyetrumnya sampai Kanu mau membuka suaranya. Dari situlah posisi Camilla berhasil dilacak hingga mereka langsung melakukan penyerbuan dalam jumlah besar. Tetapi ketika mereka masih menyisir tiap tempat, suara tembakan terdengar sampai pasukan pun berpencar untuk mencarinya. Di saat semakin masuk mencari sumber suara tersebut, mereka kembali menemukan banyak mayat dengan peluru yang sama seperti penembakan terhadap Francisco. Terlihat pula sebuah borgol yang terlepas, menandakan bahwa Camilla telah dibawa pergi. Jelas pelakunya bukan sembarang orang karena mereka mampu bertindak cepat dan sulit untuk dilacak. Terlebih saat ini mereka membawa Camilla ke tempat persembunyian baru dengan satu pelaku yang sebelumnya dicurigai sebagai pembunuh Francisco. Di hadapan dengan kegagalan berulang kali, situasi di kantor kepolisian berlangsung semakin memanas. Ketua Kongres merasa frustasi tentang nyawa putrinya yang terus dipermainkan dan mulai meragukan kinerja divisi anti penculikan. Sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas kejadian ini, Mendonca pun menyiksa Kanu karena dianggap telah menipunya mentah-mentah. Bahkan tidak cukup hanya menghantam tinjuan berkali-kali, ia menusuk perutnya dengan tatapan penuh kebencian dan memberikan penderitaan secara perlahan sebelum menembaknya sampai mati. Hal tersebut membuat Santiago merasa bahwa perbuatan itu sudah di luar batas, namun ia tak memiliki pilihan selain mengikuti aturannya dan membiarkan mayat tersebut dibuang sampai membusuk. Esok harinya Mendonca membeberkan alasan mengapa selama ini ia tak ingin melakukan negosiasi dalam bentuk uang, perjanjian, ataupun sesuatu yang menguntungkan pelaku penculikan. Semua itu ia lakukan karena tak ingin apa yang Francisco alami terjadi juga kepada Camilla. Ia juga mengumumkan tentang pengunduran dirinya sebagai pimpinan divisi anti penculikan dan menunjuk Santiago sebagai penggantinya yang didampingi langsung oleh Ramos. Mengawali kepemimpinannya, ia langsung mengumpulkan sejumlah bukti dan melakukan penyelidikan gila-gilaan sampai menemukan alamat beserta tersangka dalam 3 kasus penculikan lainnya. Maka dengan informasi tersebut, mereka mampu menangkap satu demi satu penjahat dan mengembalikan beberapa korban yang selamat kepada keluarganya. Bahkan Mendonca ikut memastikan bahwa siapapun penculik yang tidak menyerahkan dirinya tak akan mendapatkan pengampunan darinya. Seiring berjalannya waktu, kinerja baik divisi anti penculikan mulai disorot oleh media. Namun ketika mereka hampir menemukan orang yang berkaitan langsung dengan penculikan Camilla, hambatan kembali terjadi karena Gremlin selaku bos geng penculik ditemukan tewas dieksekusi. Menyusul kabar tersebut, komplotan penculik mengirimkan rekaman video saat Camilla ditodongkan sebuah pistol dan dimintai uang sebanyak $3 juta atau nyawanya akan melayang. Orang tua mana yang tega menyaksikan penderitaan yang dialami oleh anaknya?
Baik ketua Kongres maupun istrinya, mereka merasakan kepedihan seolah ditikam ribuan pisau karena tahu bahwa ancaman itu bukan sekedar kalimat menakut-nakuti semata. Hal tersebut membuat Venancio menuntut kesalahan divisi karena terus menunda mengirimkan uang tebusan kepada para penculik. Maka suka tak suka, Mendonca harus mengirim uang tersebut sebelum permasalahan diambil oleh para petinggi. Kemudian Ramos pun meminta dokumen penyelidikan Francisco kepada Benicio karena ialah satu-satunya orang yang menyimpannya sejak beberapa bulan silam. Ia juga mengatakan bahwa sejumlah berkas menghilang sehingga ia menduga bahwa kejadian ini saling berkaitan. Hingga setelah menelitinya, ia melaporkan pada Santiago hasil penemuan baru terkait video yang dikirim oleh pelaku bahwa senjata yang dipakai untuk mengancam menunjukkan pistol Glock sama seperti peluru yang Mendonca temukan pertama kali di lokasi Francisco serta di tempat mereka mencari Camila. Dan faktanya Glock hanya digunakan oleh aparat kepolisian. Selain itu, pola pembunuhan juga dilakukan sama persis seperti kasus Francisco. Pertama, tersangka memerintahkan pelaku untuk menculik. Setelahnya tersangka akan membunuh pelaku, baru kemudian menangkap korbannya. Membawa informasi yang cukup jelas, mereka memanggil Fernanda untuk memberikan keterangan terkait wajah pria yang pernah dilihatnya di rumah sakit. Di mana menurut sketsa yang digambar, wajah pria itu benar adalah pelaku bernama Tapinho yang merupakan mantan polisi. Di lain tempat, Camila yang sedang tertidur hampir diperkosa oleh seorang penjaga. Ia pun berteriak meminta pertolongan sampai salah satu wanita membantunya bebas. Nah, saat ia berusaha keluar dari sana, nasib sial menimpanya ketika ia bertemu dengan Tapinho di depan gerbang. Bahkan tidak hanya dibawa kembali masuk, ia juga dipaksa menembak pria yang tadi telah melecehkannya. Keesokan harinya, istri ketua Kongres menyerahkan daftar nama koalisi suaminya yang terlibat dalam kasus penculikan. Mereka menggunakan uang kampanye untuk menebus para penculik karena selama ini suaminya sengaja mengorbankan Camila untuk mengangkat simpati masyarakat demi terpilih dalam politik. Sementara itu, Joe dibawa oleh anak buah Benicio ke sebuah tempat rahasia di mana mereka menyembunyikan Camila. Sampai di sana ia baru mengetahui sebuah fakta bahwa selama ini ia telah berurusan dengan otak dari kasus penculikan, sekaligus pembunuh kejam yang membungkus dirinya di dalam kedok polisi. Setelah mengetahui siapa Benicio sebenarnya, Joe memutuskan bergabung karena sudah terlanjur terseret dalam rencananya. Ia memilih menyembunyikan rahasia besar dari Santiago demi uang yang telah dijanjikan. Entende isso. Penyelidikan pun terus berlanjut hingga Santiago memperoleh alamat di mana tersangka bersembunyi. Namun lagi-lagi rencana pengepungan gagal lantaran tempat tersebut telah dikosongkan. Terlebih Ramos juga memberitahu bahwa Tapinho meminta uang tebusan atau Camila benar-benar akan dibunuh. Mendengar hal tersebut, mereka pun segera beraksi karena Ramos berhasil melacak telepon yang bertempat di sebuah rumah sakit. Dan ketika mereka pergi menuju ke sana, ketua Kongres meminta Benicio membantunya mengeluarkan Santiago dari penyelidikan dan menembak dari kepolisian. Di rumah sakit, Tapinho nekat memunculkan diri di tengah keramaian untuk mengincar Fernanda. Ia pun berupaya kabur dengan melewati lift, tepat saat polisi tiba dan berpencar untuk mengepungnya. Beruntung ia berhasil bertemu dengan Santiago, meskipun mereka kembali terlambat karena pelaku menembak Wagner dan lagi-lagi lolos dari penangkapan. Selama itu pula, Venancio memiliki sebuah telepon pribadi yang digunakan untuk menghubungi pelaku agar uang tebusan bisa diserahkan tanpa diketahui oleh siapapun. Hari pun kembali bergulir hingga media memberitakan kasus korupsi yang menimpa Santiago hingga namanya semakin buruk di mata publik. Namun ia tidak mundur begitu saja, melainkan tetap melakukan proses penyidikan dengan memutar berulang kali video ancaman Camila sampai menyadari adanya suara siaran radio. Dari situlah ia membawa rekaman kepada Ramos hingga ditemukan pula suara kereta yang semakin membuktikan bahwa Camila ada di sebuah tempat yang mirip seperti penangkapan Francisco dulu. Oleh karena itu ia pun bersiap mengumpulkan semua departemen yang berjumlah 200 orang untuk memindai area stasiun radio. Bahkan meskipun terdengar seperti mencari jarum di tumpukan jerami, ia tetap menyampaikan informasi itu kepada Mendonca. Tetapi harapannya seakan pupus ketika Mendonca menjawab bahwa ia telah dikeluarkan dari divisi ini atas keputusan dari para petinggi. Alhasil karena sudah tak memiliki kuasa lagi, ia mempercayakan Santiago meneruskan misi karena ia yakin bahwa kali ini penangkapan mereka akan berhasil. Vocês têm certeza dessa merda? Dengan menggerakkan semua departemen tepat di hari H, Mendonca memberitahukan bahwa mereka harus terhubung hanya dengan satu-satunya alat komunikasi. Selain itu, semua ponsel harus disita untuk meminimalisir terjadinya kecurangan ataupun bocoran misi.
Hal tersebut membuat Benicio segera menghubungi Tapinho agar uang tebusan dikirim di tempat pertemuan yang sudah ia tandai. Namun obrolannya kepergok oleh Mendonga sehingga ia terpaksa menyerahkan semua ponselnya. Kemudian pasukan pun berangkat ke lokasi dengan terbagi menjadi beberapa tim. Benicio jelas membawa Joe bersama satu anak buahnya dan menyuruhnya pergi membawa mobil ini sambil mengikuti instruksinya. Kepolisian pun mulai menyerbu semua area dan menangkap tiap orang yang terduga masuk ke dalam pelaku penculikan. Sementara Ramos masih memata-matai ketua kongres sampai uang tebusan itu diletakkan di sebuah bagasi mobil. Ia juga menemukan orang yang tidak pernah disangka-sangka bahwa Joe berada di sana dan pastinya berkhianat di belakangnya. Di waktu yang bersamaan, Tapinho sadar bahwa Benicio mengepung markas dan ingin membunuhnya seperti pelaku penculik lainnya. Maka dari itu ia pun menghabisi dua perempuan lain dan membawa Camila bersamanya. Ramos yang kini masih menginterogasi Joe habis-habisan, pada akhirnya berhasil memaksanya memberi keterangan tentang tempat di mana Camila berada. Namun belum selesai ia memberitahu Santiago perihal pengkhianatannya, Joe menabrakkan mobilnya dengan sengaja dan menembak Ramos agar semua rahasia yang tetap tertutup rapat. Sesuai apa yang sempat Ramos katakan sebelumnya, Santiago segera menuju ke titik lokasi persembunyian Camila. Namun Benicio lebih dulu tiba di sana dan tidak menemukan Camila selain dua jasad perempuan wanita. Maka dengan perasaan yang panik, ia pun menghubungi Tapinho melalui telepon rumah untuk mengatakan bahwa pembayaran batal hingga ia boleh membunuh Camila. Tetapi Tapinho menolak perintahnya karena tahu apapun yang ia lakukan sama-sama tidak menguntungkan. Hingga saat Mendonga meneruskan proses pencarian, penembakan terjadi sampai polisi pun melakukan perlawanan. Kali ini mereka bertekad akan membiarkan Tapinho kembali kabur agar membayar semua kejahatan keji yang telah diperbuatnya. Baku tembak itu menyebabkan Mendonga mengalami luka hingga Santiago berada dalam posisi 1 lawan 1. Hingga di saat ia bangkit berupaya mendesak Tapinho agar menyerahkan dirinya, Benicio muncul mengacungkan senapan yang entah memihak kepada siapa. Situasi pun berlangsung menegangkan saat semua polisi siap pada senjatanya dan membidik sasaran dengan arah yang sama. Di mana saat semua pasukan terpaku menunggu aba-aba, Benicio justru menarik pelatuknya kepada Tapinho. Setelah perjuangan panjang serta pengorbanan tenaga, waktu maupun nyawa, aksi penculikan ini pada akhirnya berhasil terbongkar. Namun Benicio tetap dikenal masyarakat sebagai polisi terpuji, bahkan kemungkinan naik pangkat menjadi pengganti Gaspra yang dipecat. Tak hanya itu saja, kabar juga datang dari Venancio yang mencalonkan diri sebagai gubernur negara bagian Rio de Janeiro. Bahkan mereka menjadi delegasi di sebuah acara kabinet dan akan bekerja sama ke depannya dalam waktu lama. Sementara Santiago, ia telah melihat CCTV bukti perbuatan Joe terhadap Ramos. Namun ia memilih mengabaikannya karena pihak kepolisian kini menangkapnya. Dalam kurun waktu 3 tahun, 132 kasus penculikan di Rio de Janeiro Brasil diberantas menjadi 0. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa kejahatan lain tetap terjadi karena banyak pemimpin negara yang rela melakukan segala cara demi mempertahankan jabatannya. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.